Pernah kebayang gak sih? Sebuah perjalanan yang lamanya jutaan tahun. Dan semua itu didorong oleh satu tekad yang luar biasa besar. Nah, kali ini kita bakal bedah kisah epik tentang jalan menuju kemudahan, mengubah naskah kuno yang mungkin kedengeran rumit jadi sebuah cerita yang bisa kita ikuti bareng-bareng. Jadi, apa sih yang dibutuhkan buat jadi seorang Buddha? Mungkin kedengarannya kayak pertanyaan filosofis yang berat ya, tapi menurut naskah-naskah kuno, ini tuh justru jadi titik awal dari sebuah hero's journey yang paling epik yang pernah diceritakan. Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita lihat gimana sebuah aspirasi bisa sampai mengguncang alam semesta. Terus, kita telusuri jalan kesempurnaan yang panjang banget itu. Lanjut ke kisah seorang pangeran yang rela meninggalkan segalanya, dan puncaknya, fajar pencerahan. Oke, yuk kita mulai dari bagian pertama. Setiap kisah besar kan pasti ada awalnya. Nah, kisah yang satu ini awalnya itu jauh banget di masa lalu, jutaan tahun yang lalu, dengan seorang pria bernama Sumeda. Jadi Sumeda ini seorang pertapa Brahmana yang kaya raya, tapi dia meninggalkan semua hartanya buat mencari jalan keluar dari penderitaan. Sampai suatu hari, dia ketemu sama Buddha yang hidup di zaman itu, namanya Dipangkara. Pertemuan itu benar-benar mengubah hidupnya. Dia jadi sangat terinspirasi, sampai-sampai dia mengucapkan sebuah sumpah yang luar biasa agung. Nah, di hadapan Buddha Dipangkara, sebuah ramalan pun diucapkan. Dikatakan bahwa di masa depan, Sumeda ini pasti akan menjadi seorang Buddha. Dan momen inilah yang jadi turning point-nya. Niat Sumeda berubah total. Bukan lagi cuma mau bebas dari penderitaan buat diri sendiri, tapi tujuannya jadi jauh lebih besar. Mencapai kebijaksanaan tertinggi untuk membebaskan semua makhluk hidup. Semua, tanpa terkecuali. Sejak momen sumpah itu, statusnya berubah. Dia bukan lagi cuma Sumeda. Dia menjadi seorang bodhisattva. Apa itu bodhisattva? Ya, sederhananya, seseorang yang termotivasi oleh welas asih yang begitu besar dan punya tekad kuat buat jadi Buddha demi semua makhluk. Dia adalah seorang calon Buddha. Oke, jadi sumpahnya sudah diucapkan. Tapi kan ngomong itu gampang. Melaksanakannya, wah itu cerita yang sama sekali berbeda. Perjalanannya ini melintasi ruang dan waktu yang bahkan susah kita bayangkan. Sebuah jalan yang menuntut kesempurnaan. Coba lihat ini. Perjalanannya itu butuh waktu 4 asangheya. Itu istilah untuk periode waktu yang tak terhitung ditambah 100.000 kapa atau siklus dunia. Ini skala waktu yang bikin sejarah kosmik kita kelihatan pendek banget loh. Dan semua waktu ini didedikasikan untuk satu hal, menyempurnakan kualitas-kualitas tertentu dalam diri. Kualitas-kualitas yang harus diasah ini disebut paramita atau kesempurnaan. Ada 10 jumlahnya. Dan ini bukan sekedar jadi orang baik biasa ya. Ini lebih mirip kayak skill set atau perangkat yang harus benar-benar dikuasai oleh sang pahlawan kita dalam perjalanan epiknya. Mulai dari dana atau kemurahan hati yang radikal, sila atau moralitas yang tanpa celah, hanti atau kesabaran yang tak tergoyahkan, sampai meta, cinta kasih tanpa batas. Dan setiap kesempurnaan ini dilatihnya bukan cuma sekedarnya loh, tapi sampai ke level paling absolut. Jauh melampaui kapasitas manusia pada umumnya. Contohnya nih ada satu kisah di kehidupan lampaunya sebagai pertapa bernama Akitti. Bayangin, dia cuma punya satu porsi makanan buat seharian. Terus datang tamu. Tanpa ragu sedikit pun makanan itu dia kasih ke tamunya. Padahal dia sendiri lagi kelaparan parah. Nah, ini dia gambaran level pengorbanan yang dibutuhkan. Komitmen total yang terus diulang di setiap kehidupannya. Oke, setelah eon demi eon penyempurnaan diri, tibalah saatnya. Sang bodhisattva akhirnya siap untuk menjalani kehidupan terakhirnya. Dan di kehidupan terakhir ini, dia lahir bukan sebagai orang biasa. Dia terlahir sebagai Pangeran Siddhartha Gautama. Hidupnya luar biasa mewah, dikelilingi 3 istana megah. Dia sengaja dilindungi dari segala bentuk penderitaan. Ayahnya, sang raja, benar-benar berusaha mengikatnya dengan kesenangan duniawi dengan harapan dia nggak akan pernah tahu realitas kehidupan yang sebenarnya. Jadi, di satu sisi ada kehidupan istana yang penuh kesenangan dan hiburan. Tapi, takdir berkata lain. Di sebuah perjalanan keluar istana, dia melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Dikenal sebagai 4 pemandangan. Dia melihat orang tua, orang sakit, jenazah, dan terakhir seorang pertapa yang tenang. Realitas penuaan, penyakit, dan kematian.
akhirnya terpampang nyata di depan matanya. Melihat itu semua, jelas dia terguncang hebat. Guncangan inilah yang justru membangkitkan kembali misinya. Dia pun mengambil keputusan drastis, meninggalkan semua kemewahan, meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir, demi mencari akhir dari penderitaan. Dunianya yang tadinya kelihatan sempurna, hancur berkeping-keping. Dan dari situlah pencarian terakhir sang pahlawan dimulai. Pencariannya ini nggak mudah. Bertahun-tahun dia berguru ke sana-sini, bahkan sampai melakukan praktik penyiksaan diri yang ekstrim. Tapi ujung-ujungnya dia sadar, jawabannya tuh bukan di kemewahan istana, tapi juga bukan di penyiksaan diri yang menyakitkan. Ada jalan lain. Dia kemudian menemukan sebuah tempat yang tenang, duduk di bawah sebatang pohon yang sekarang kita kenal sebagai pohon Bodhi. Di sana, dia bertekad, dia nggak akan beranjak dari tempat itu sampai menemukan kebenaran tertinggi. Inilah momen klimaksnya. Ini adalah medan pertempuran terakhir, bukan melawan musuh dari luar, tapi melawan kekuatan delusi dari dalam dirinya sendiri. Diceritakan, saat dia bermeditasi, dia diserang oleh pasukan Mara. Mara ini adalah personifikasi dari segala godaan. Ada nafsu, ketidakpuasan, lapar dan haus, sampai rasa takut. Tapi penting untuk diingat, ini bukan iblis atau monster secara harfiah. Ini adalah simbol dari rintangan-rintangan psikologis terdalam kita yang selalu menghalangi pencerahan. Tapi ingat kan, dia sudah berlatih jutaan tahun. Semua kesempurnaan yang sudah diasahnya itu sekarang jadi perisai dan senjatanya. Dengan tenang, satu persatu serangan Mara berhasil diatasi. Sampai pada puncaknya, dia menyentuh bumi, seolah memanggil bumi untuk menjadi saksi atas semua usahanya selama ini. Dan konon, bumi pun bergetar sebagai tanda pengakuan. Para dewa di alam semesta pun bersorak gembira. Jayalah Buddha yang agung, kemenangan atas Mara, si jahat. Setelah semua godaan dan rintangan batin itu berhasil dikalahkan, batinnya menjadi jernih dan tenang luar biasa. Dan persis saat bintang pagi mulai bersinar di ufuk timur, batinnya berhasil menembus selubung terakhir dari ketidaktahuan. Dia mencapai pencerahan sempurna dan tertinggi. Di momen itu, sang bodhisattva yang masih berjuang telah tiada. Pangeran Siddhartha yang dulu hidup dalam kemewahan juga telah tiada. Dia telah menjadi seorang Samma Sambuddha. Artinya, seseorang yang tercerahkan sempurna oleh diri sendiri. Sosok yang menemukan kembali kebenaran hakiki dan kemudian mengajarkannya kepada dunia untuk menunjukkan jalan kebebasan bagi orang lain. Ya, dia telah menjadi Buddha. Perjalanan epik sang pahlawan akhirnya tuntas. Kalau kita lihat keseluruhan ceritanya, dari satu sumpah sederhana sampai pencerahan yang mengguncang alam semesta, ini benar-benar menggambarkan sebuah jalan yang didasari welas asih dan tekad yang luar biasa dalam. Intinya, kisah ini menunjukkan skala aspirasi yang, wow, gede banget. Ini bukan sekedar dongeng kuno ya, tapi sebuah gambaran tentang seperti apa sih puncak potensi welas asih dan tekad yang bisa dicapai seorang manusia. Seluruh jalan kuno yang luar biasa panjang ini kan ditempa cuma dari satu niat awal yang kuat. Nah, pertanyaan buat kita renungkan mungkin, apa ya yang bisa diungkap dari kisah ini tentang potensi sejati dari welas asih dan tekad kita sendiri? Sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.